Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena sifatnya yang fluktuatif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Maka dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oi, bentar. Duta Kripto sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa gratis untuk para subscribers Duta Kripto. So, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Untuk detail giveaway, cek link di deskripsi. Tapi sebelum kamu klik link giveaway-nya, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini. Baru setelah itu lanjut ke link giveaway. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Dogecoin. Hanya di sini saya tidak membahas tentang analisa atau news tentang Dogecoin ini, tapi lebih ke pandangan saya terhadap Dogecoin karena banyak banget yang request, "Bang, bahas Dogecoin dong. Saya nyangkut nih. Saya nyangkut Dogecoin di harga 7.000, 7.500, bla bla bla." Jadi banyak banget ya yang request. So akhirnya saya buatkan video ini. Tapi di sini saya ingin disclaimer dulu bahwa di sini saya hanya mengutarakan pendapat terkait dengan koin Doge atau koin sejenisnya, yaitu koin yang jika dilihat dari segi fundamental itu tidak baik atau bahasa lebih halusnya itu kurang baik ya. Jadi menurut pandangan saya pribadi, Doge ini termasuk salah satu koin yang memiliki fundamental kurang baik. Dan video ini dibuat dalam rangka edukasi resiko dalam dunia cryptocurrency. Jadi edukasi resiko, paham ya? So, jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di komentar tanpa perlu menghujat ya. Jadi pandangan kalian seperti apa, tanpa perlu saling menyalahkan, oke? Tapi sebelum saya bahas tentang bahaya dari Dogecoin, di sini ada dua kekuatan Dogecoin yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kekuatan dari Dogecoin itu adalah yang pertama komunitas. Diakui atau tidak, komunitas dari Dogecoin ini merupakan salah satu komunitas kripto yang sangat-sangat kuat, terutama dari segi influencernya. Kenapa? Karena salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk, bisa dibilang itu sebagai orang yang sering ngepam Dogecoin ini ya. Jadi dia itu sering update status, kemudian sering promosi lah bahasa gampangnya itu tentang koin ini. Itu yang pertama dari segi komunitasnya. Komunitasnya ini termasuk komunitas besar dari kalangan cryptocurrency. Kemudian kekuatan Dogecoin yang kedua adalah dari segi environmentally friendly. Jadi jika dilihat dari segi penggunaan energi, Dogecoin ini termasuk salah satu koin yang ramah terhadap lingkungan. Artinya untuk melakukan penambangan transaksi ini Dogecoin ini tidak membutuhkan banyak energi, berbeda dengan koin-koin seperti Bitcoin, kemudian Ethereum yang membutuhkan energi lebih besar. Oke, kita kembali lagi ke topik. Karena banyak banget yang membahas atau yang curhat mengenai nyangkut di Dogecoin, apa yang harus dilakukan? Hal pertama yang harus kalian pahami ketika kalian terjun dalam dunia cryptocurrency, terutama Dogecoin atau koin sejenisnya yang secara fundamental itu kurang bagus, itu kalian harus paham terhadap resiko yang kalian ambil karena setiap koin itu memiliki gayanya masing-masing ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi koin Cardano misal itu dia itu seperti apa, Bitcoin seperti apa, karakternya, kemudian XRP seperti apa, itu kalian harus memahaminya. Dan jika kalian terjun untuk memilih Dogecoin sebagai landasan koin kalian, ya kalian harus paham bahwa Dogecoin itu ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Segi positif dari Dogecoin adalah yaitu salah satunya dari segi komunitas. Dia itu mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari si Elon Musk, CEO dari Tesla, salah satu orang terkaya di dunia. Suka banget ngepam yang namanya Dogecoin. Nah, apa sih
bahayanya Dogecoin, oke. Di sini kenapa saya menyampaikan bahayanya Dogecoin? Ini bukan berarti saya menakuti kalian yang suka Dogecoin. Pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini adalah ketika kalian ingin memilih Dogecoin sebagai media untuk mendapatkan profit, ya kalian harus memahami resikonya. Jadi pahami keuntungannya, pahami resikonya, dan sini kita bahas resikonya. Yang pertama adalah dari segi fundamental. Jadi bahaya Dogecoin yang pertama adalah fundamentalnya itu kurang bagus. Fundamental kurang bagus itu kenapa? Yang pertama adalah dari segi timnya itu nggak jelas. Mas, Bitcoin juga kan nggak jelas ya timnya. Kenapa dia bisa harganya naik? Karena Bitcoin itu merupakan mother of cryptocurrency, pionirnya, leadernya. Ya jangan samakan dong antara altcoin dan juga Bitcoin. Altcoin itu artinya koin alternatif selain Bitcoin. Jadi jangan samakan antara Bitcoin dengan altcoinnya, jelas berbeda fundamentalnya. Kalau Bitcoin itu diibaratkan seperti emas ya. Dia itu yang ditawarkan adalah kelangkaannya. Dia yang ditawarkan adalah dari segi leadershipnya. Berbeda dengan altcoin yang ditawarkan itu sebenarnya ada pada teknologinya. Nah, Dogecoin ini secara fundamental tidak menawarkan teknologi ya. Apa sih teknologinya dari Dogecoin? Ya media transaksi ini aja. Jadi kalau kita lihat di websitenya, dari Twitternya, nggak ada info spesifik tentang apa sih project yang digarap Dogecoin, apa sih teknologi yang dia tawarkan untuk masa depan, apa sih roadmap-nya, dia itu mau ngapain sih? Nah itu kan nggak dijelaskan ya. Jadi susah banget untuk melihat fundamental dari Dogecoin ini. So, jika suatu saat harga Dogecoin ini tiba-tiba dump, itu kita nggak bisa mengontrolnya. Susah banget melihat masa depannya. Semisal kita milih Cardano ya, Cardano kan sebagai salah satu koin yang punya fundamental bagus ya, roadmap-nya jelas. Andaikan Cardano itu terjadi dump, maka kita masih bisa berpikir suatu saat harganya akan naik karena project yang ditawarkan Cardano ini kan bagus ya, dibutuhkan untuk masa depan. Nah, kita masih memiliki harapan dari project yang Cardano roadmap-kan atau yang Cardano tawarkan untuk teknologi kedepannya. Tapi kalau Dogecoin, ya nggak ada untuk projectnya. Masa kita mikir, wah Doge lagi turun nih, Doge lagi turun. Moga aja orang-orang pada sadar project Doge kedepannya. Ya projectnya apa Doge? Nggak ada ya. Jadi itu dari segi fundamentalnya. So, kalian yang terjun dalam Doge, ya kalian harus siap mental karena secara fundamental Doge ini jujur kurang bagus. Yang kedua adalah unlimited supply. Kalau saya cek di CoinMarketCap, Dogecoin ini nggak tercatat ya supply maksimalnya berapa. Tapi saya baca-baca referensi ada yang bilang itu 100 billion. Kemudian saya cek-cek di sumber lain dari CNBC ini ada info no limit to the number of Dogecoins that can be created. Jadi nggak ada batasan untuk pembuatan Dogecoin. Ini artinya unlimited ya. Jadi kalau ada yang tahu pastinya Dogecoin itu berapa limitnya, kalian bisa tulis di komentar ya. Karena di sini saya mengacu pada tulisan dari CNBC ya, media berita internasional. Ketika koin itu tidak memiliki batas maksimal supply dan koin itu bisa dibuat secara unlimited tanpa ada limitnya, itu artinya kita sulit untuk mendapatkan kelangkaan terhadap koin tersebut. Kalau koin nggak langka, jika terjadi dumpnya itu bisa nggak terkontrol. So, kalian harus siap mental. Mungkin sekarang hari ini Dogecoin tembus harga berapa ini ya? 5.000 ya, 5.000 rupiah.
Mungkin 1 minggu lagi dia itu bisa turun ke harga 1000, bisa aja. Kenapa? Karena supply-nya nggak terbatas. Orang itu menghargai suatu barang jika supply-nya itu limit atau ada batasnya. Dan kalau saya ambil dari situs CNBC, no limit to the number of Dogecoins that can be created. Jadi nggak ada batasan untuk pembuatan Dogecoin. No limit, nggak ada batasnya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah untuk golongan koin micin, Dogecoin merupakan koin yang mahal. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, Dogecoin ini tergolong koin micin. Kenapa? Karena fundamentalnya kurang bagus. Yang biasanya koin-koin micinnya dari segi fundamentalnya ya kurang bagus seperti itu. Tapi yang menjadi keanehan adalah harganya tembus 5.000. Koin micin kan biasanya kan paling di bawah 10 rupiah gitu ya. Ada yang di bawah 1 rupiah. Tapi Dogecoin ini bisa tembus ke harga 5.000. Kenapa kok bisa tembus seperti ini? Karena komunitas. Jadi komunitas Dogecoin ini kuat. Terutama komunitas ini didukung oleh Elon Musk. Nah, kita kembali lagi di bagian fundamentalnya ya. Ketika koin Dogecoin ini dump misal ya, dump parah atau bearish parah, yang kalian harapkan itu apa sih? Orang-orang sadar akan projectnya? Enggak. Yang kalian harapkan itu apa? Yang diharapkan adalah si Elon Musk nge-tweet tentang Doge. Iya nggak? Paling kalian mikir, moga-moga Elon Musk ini nge-tweet Doge ya biar harga Doge naik. Nah seperti itu. Ya memang seperti itu. Kalau koin fundamentalnya, projectnya, roadmapnya nggak jelas gini ya. So di sini saya cuma berbagi pandangan, berbagi opini, pandangan saya terhadap Dogecoin bukan untuk menakut-takuti, tapi untuk sekedar kasih info aja bahwa dunia kripto itu kalian itu ada di dua sisi. Yang pertama adalah sisi yang memungkinkan kalian untuk mendapatkan profit cepat, dan sisi selanjutnya adalah sisi yang memungkinkan kalian untuk bisa miskin cepat. Dan salah satu hal yang membuat orang itu cepat miskin dalam dunia kripto adalah pemilihan koin yang fundamentalnya nggak kelihatan kayak gini ya. Kalau kalian tetap ingin mengkonsumsi, membeli Dogecoin, that's no problem, itu hak kalian. Tapi kalian tetap harus memahami resikonya. Koin yang tidak memiliki fundamental, projectnya nggak ada, ya seperti itu. Kalau terjadi dump, itu ya bisa dumpnya nggak terkontrol. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin 1 tahun lagi ternyata developernya itu mulai kelihatan, Dogecoin ini mulai menunjukkan roadmap-nya, kemudian dia itu mulai memperlihatkan project-project ke depannya, kan nggak tahu ya namanya, kita nggak bisa memprediksi masa depan ya. But saat video ini saya buat dan saya lihat websitenya, saya lihat Twitternya, jujur saya belum melihat adanya sesuatu yang membuat Dogecoin ini memiliki fundamental yang layak kita pertimbangkan. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian punya pandangan lain terhadap Dogecoin, tulis aja di komentar ya. Apakah duta kripto memiliki Dogecoin? Punya sih, tapi dikit ya. Oke, see you. Jangan lupa untuk ikut giveaway Zilliqa. Link ada di deskripsi, oke?